niatnya baik, artinya tidak mau memberikan informasi terlalu heavy di awal ketika brand partner baru di-enroll bergabung. Namun ternyata nih bagi yang punya intention untuk membangun bisnis sejak awal merasa, aku nggak diinfo bahwa ternyata ada IR, bahwa ternyata ada reward point, ada free gift oil selama setahun pertama di durasi-durasi tertentu kalau aku berhasil menjaga status IR-ku. Nah, hari ini kita akan menyampaikan berusaha selengkap mungkin, tergantung juga nanti kakak-kakak ngarahin pertanyaannya ke arah mana, dan boleh nanti bersabar dulu mencoba menyimak dari awal sampai akhir sebelum kemudian bertanya, atau kalau memang udah nggak tahan banget ingin bertanya silakan drop di kolom chat pertanyaannya, nanti kita akan coba scroll dari pertanyaan yang paling awal muncul. Oke. Biar kita berdua sama-sama semangat, boleh teman-teman yang merasa bahwa ada downloadnya, timnya yang sepertinya sangat butuh informasi hari ini, deh langsung drop link aja, bilang kelasnya sudah dimulai, dan boleh kita tahu kakak-kakak berasal dari kota mana saja di siang hari yang sendu ini di daerah selatan Jakarta alias Agro Plaza. Mendung, Bo. Ya, jadi kenapa judulnya strategi retention ya, Naps ya? Karena ketika kita berhasil mengedukasi tim kita, brand partner baru kita tentang essential reward itu nggak bisa ujuk-ujuk tawarin aja. Yuk kita IR yuk, bonusnya ada IR point, ada free gift gitu kan. Tapi di awalnya tuh harus connecting ya, membangun koneksi ini adalah part paling berat gitu. Ini nggak ada yang berkenan boleh kita tahu dari mana aja ya. Sambil kita menunggu ya. Jadi part paling beratnya itu adalah bagaimana membuat brand partner baru kita aware, sadar bahwa dia memang butuh oil tertentu. Dia memang membutuhkan informasi tentang oil RDT. Dia memang membutuhkan oil emosi. Jadi ternyata oil yang ada di PEP kita nggak cuma bisa diaplikasikan secara topikal atau di diffuse, tapi juga bisa dijadikan oil emosi yang ingin belajar tahap awal. Gitu kan, oil emosi, apa itu Kakak Indri? Ya, jadi emotional release, emotional healing, mengafirmasi diri supaya lebih termotivasi, kemudian bagaimana mengkonversi. Jadi kan emosi itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, emosi negatif ini tuh baik positif tuh nggak bisa hilang. Kalau emosi positif sih enak bisa ditularkan. Saya ketawa, Kakak Nabila lihat, Kakak Nabila akan tertular emosi positif saya, tapi emosi negatif ini tuh nggak bisa dihilangkan, tapi bisa di-convert. Nah, essential oil adalah salah satu mediator yang bisa memungkinkan itu semua terjadi. Jadi namanya emosi itu kan energi ya, dia nggak bisa dimusnahkan. Energi itu hukumnya kekal, kan? Belajar fisika nih. Nah, bagaimana caranya dirubah, dikonversikan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu kan, bahwa dari rasa kecewa, rasa marah, rasa-rasa negatif lainnya itu bisa dikonversi menjadi sesuatu yang bisa memotivasi, bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi sesuatu yang mengimprove kita menjadi the better version of me gitu kan. Jadi ini kita nggak mau bahas itu hari ini, tapi kita mau kasih perspektif ke kakak-kakak semua untuk menjembatani edukasi tentang essential reward. Itu nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung request atau ajak atau himbau. Kita mungkin bisa sampaikan technically IR itu di VO begini step-stepnya. Hadiahnya ini yang akan didapatkan sebagai berikut. Tapi sebelum itu semua terjadi, kita harus paham, kita harus bikin profiling siapa ya brand partner baru kita ini, tim kita ini kebanyakan karakternya seperti apa, supaya nanti kita bisa memberikan edukasi yang tepat dan kebutuhan untuk berbagai produk yang setelah disediakan oleh Young Living bisa cocok gitu. Jadi kalau ternyata komunitas 80% adalah Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru satu, kita tahu nih produknya apa aja yang mau diedukasikan. Ya kan, ada seedling, ada kitsen gitu kan. Terus beberapa oil-oil emosi untuk biar para ibu bisa inhale exhale sejenak gitu. Nah, ternyata di tim aku kebanyakan ibu-ibu yang
bekerja kantoran gitu kan. Nah, itu bisa ada pergeseran, ada arsiran produk yang sama tapi ada pergeseran produk yang berbeda. Oh, ternyata sering pakai high heels sebetulnya oil-oil yang dioliskan secara topikal dan bisa merelaksasi otot misalnya. Jadi bentuk-bentuk edukasinya nanti akan sangat variatif tergantung komunitas di mana kakak-kakak berada. Oke, itu prolog dari kita yang melatar belakangi kenapa kita mengangkat tema essential reward sebagai strategi retention, karena kalau mau doing the business ada indikator OGV, ya kan, organizational group volume, untuk kita bisa naik peringkat. Nah, OGV itu hanya bisa bertumbuh, bertambah, berkembang ketika terjadi enrollment. Nah, saya mau coba cross check dulu. Adakah di antara kakak-kakak yang mengalami, oke, sudah hadir dari Yogyakarta, Pangandaran, Bandung, Banyuwangi, Surabaya, Banjarmasin. Oh, terima kasih. Nah, ada nggak yang pernah ngalamin kesulitan untuk brand partner yang baru di-enroll, kemudian kesulitan untuk mengajak dia repeat order, atau kesulitan untuk mengajak brand partner baru tadi hadir di kelas, atau semua fine-fine aja, merasa baik-baik aja? Enggak tuh, aku enggak punya problem itu, semua happy ketika aku undang ke kelas, semua happy ketika aku undang ke kelas DIY, semua happy ketika aku undang ke kelas RDT misalnya. Jadi kita mau lihat ada di manakah kakak-kakak semua saat ini. Oke, itu sebagai bridging, sebagai prolog untuk materi kita hari ini. Sekali lagi, essential reward akan berjalan mulus, idealnya 35% dari total tim kita, untuk memastikan di bulan ini OGV saya kira-kira kurang berapa, ada berapa gitu kan, dari proses salah satunya essential reward ini sebagai strategi untuk retention. Oke, Kakak Nabila, mari kita masuk ke slide. Oke, terima kasih Bu Indri. Silakan bagi yang ingin bertanya, boleh ketik di kolom chat ya. Sambil menunggu Kakak Nabila menayangkan slide, silakan invite timnya yang mungkin butuh informasi tentang essential reward, tema kita hari ini. Oke, Kak, kita masuk ke training hari ini. Oke, untuk training hari ini kita akan bahas dulu objektifnya. Jadi topik-topik hari ini apa saja sih yang akan kita bahas? Oke, untuk yang pertama, seperti judulnya mengenai essential rewards, kita akan bahas mengenai essential rewards versus standard order. Nah, apa sih keuntungan essential rewards? Apa sih keunggulannya dibanding dengan standard order? Dan kenapa kita tekankan untuk si essential rewards ini? Kemudian benefitnya apa saja sih dengan joining essential rewards? General benefit dari essential rewards, kemudian benefit apa saja, benefit lain yang bisa kita dapatkan ketika kita bergabung dengan program ini. Kemudian tadi, bagaimana cara kita meretain pembelanjaan ataupun purchase dari tim kita yang bergabung di program Essential Rewards. Dan yang terakhir, nanti kita akan membahas FAQ atau Frequently Asked Questions yang dulu-dulu sering ditanyain ya sama kakak-kakak mengenai IR. Dan nanti kita akan kasih contoh untuk studi kasus. Oke, masuk yang pertama, yaitu Essential Rewards versus Standard Order. Oke, perbedaannya apa sih yang pertama? Nah, kalau essential rewards ataupun sering disebut dengan IR, nah IR ini pembelanjaan otomatis di setiap bulannya pada tanggal yang telah ditentukan. Jadi kalau misalkan kakak-kakak sudah ada yang join dengan IR, pasti familiar dengan yang namanya IR template. Nah, di dalam template tersebut kita bisa mengubah tanggal, kita bisa mengubah item-item, produk pesanan yang ingin kita proses. Nah, di sini pada tanggal yang sudah kita pilih di bulan berjalan, di antara tanggal 1 sampai 28, itu nanti sistem akan secara otomatis memproses pesanan kita. Oke, jadi kata kuncinya otomatis.
Nah, sementara untuk pesanan standar order atau sering disebut dengan SO, ini adalah pembelanjaan secara manual. Jadi kita harus masuk dulu ke virtual office, kita harus pilih itemnya, kita melakukan pembayaran, kita pilih kirimannya, pengen di pick up atau pengen dikirim. Jadi semuanya itu secara manual. Kemudian yang kedua, IR. Ada minimal pembelanjaannya nggak sih kalau misalkan untuk IR? Nah, ada. Essential Rewards ini, pembelanja minimumnya itu sebesar 50 PV di setiap bulannya. Nah, kalau misalkan standar order itu tidak ada minimalnya, jadi berapa PV pun boleh. Namun, agar akun tetap aktif, itu pembelanjaannya harus sebesar 50 PV dalam 12 bulan. Jadi bisa dilakukan di dalam satu invoice atau bisa juga diakumulasi. Nah, kalau misalkan dari kita menyarankan untuk dilakukan dalam satu invoice, karena takutnya nanti lupa, ini udah bulan keberapa ya, udah belanja belum ya 50 PV? Nah, daripada nanti tiba-tiba akunnya drop, inaktif, jadi sebaiknya langsung saja melakukan pembelanjaan dengan minimal 50 PVI. Oke, kemudian IR. Nah, IR ini hanya bisa diproses 1 kali dalam sebulan. Jadi ketika kita memasukkan item atau produk-produk di dalam template IR, itu pastikan bahwa sudah lengkap semua produk yang kita inginkan. Jangan sampai nanti sudah terproses, terus kita lupa, ya belum masukin nih. Atau misalkan, aduh PV-nya kurang nih, kayak pengen nambah lagi. Nah, IR ini hanya bisa diproses 1 kali dalam sebulan. Jadi nanti tidak bisa, oh kurang nih, proses lagi IR-nya. Nah, itu tidak bisa. Jadi bisa di make sure semuanya sudah lengkap. Ketika sudah lengkap, bisa diproses. Nah, kemudian kalau untuk standar order, ini bisa diproses beberapa kali dalam sebulan. Misalkan dalam bulan tersebut mau 3 kali, mau 5 kali, itu boleh, tidak ada batasannya. Kemudian IR juga, nah harga biaya pengirimannya ini lebih murah dibandingkan dengan standar order. Kalau standar order itu dia menggunakan harga normal, biaya pengirimannya normal. Kalau misalkan IR dia lebih murah 20% dibandingkan harga standar order. Dan nanti untuk biaya pengirimannya itu tergantung zona pengiriman masing-masing, itu bisa dicek di virtual office di dalam price list. Oke, kemudian selanjutnya, IR ini kita bisa berpotensi mendapatkan yang namanya loyalty gift dengan pembelanjaan rutin minimal 100 PV per bulan. Nah, kalau tadi kan dimention IR minimal 50 PV nih per bulan. Nah, untuk loyalty gift bisa didapatkan, tapi again di underline minimal pembelanjaannya harus 100 PV di setiap bulannya. Nah, kalau ada yang nanya loyalty gift itu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, sementara kalau untuk standar order ini tidak akan mendapatkan loyalty gift. Kemudian IR juga kita bisa mendapatkan promo khusus pembelanjaan IR. Kalau misalkan kakak tahu, setiap bulannya yang living itu kan memiliki PV promo. Nah, PV promo ini dari 120 PV biasanya early bird, kemudian sampai dengan 400 PV itu biasanya ada yang khusus essential rewards. Nah, kalau misalkan untuk standar order ini tidak bisa berpartisipasi dalam promo khusus IR. Ada juga setiap bulannya biasanya kita launching produk baru. Nah, produk baru ini umumnya bisa di-purchase under IR. Sementara untuk yang standar order baru bisa belanja di bulan berikutnya. Oke, kemudian IR juga setiap melakukan pembelanjaan IR itu kita akan mendapatkan yang namanya points rewards. Nah, jadi setiap pembelian itu kita akan mendapatkan cashback. Cashback-nya itu berupa poin, yang mana nanti poinnya itu bisa kita gunakan, kita tukar dengan produk-produk yang living, yang memiliki PV. Oke, kalau misalkan untuk standar order, nah ini tidak mendapatkan points rewards. Jadi hanya berbelanja seperti biasanya saja. Oke, kemudian kita masuk ke IR loyalty gift. Nah, tadi kan kita mention nih loyalty gift. Oke, untuk loyalty gift ini kita bisa mendapatkan hadiah setiap 3 bulannya ketika kita sudah rutin melakukan pembelanjaan IR. Tapi tadi
ingat di underline minimal pembelanjaannya sebesar 100 PV. Oke, di bulan ketiga kita akan mendapatkan orange 15 mili. Kemudian di bulan ke-6 itu grapefruit 15 mili. Di bulan ke-9 raven 15 mili. Dan di bulan ke-12 itu exclusive loyalty blend 5 mili. Nah, kenapa namanya exclusive loyalty blend? Jadi blend ini diciptakan oleh almarhum Gary Young ini khusus untuk para brand partner yang join dengan program IR. Jadi tidak dijual secara luas. Dan ini hanya bisa didapatkan under program IR kalau misalkan sudah mencapai bulan ke-12. Oke. Dan yang terakhir, ini ada IR anniversary. Jadi nanti di bulan ke-24 akan mendapatkan loyalty blend kembali, kemudian akan mendapatkannya secara annually, setahun sekali. Oke, tapi ada note-nya nih. Nah, hadiah loyalty gift akan dikirimkan bersamaan dengan pembelanjaan IR di bulan berikutnya. Nah, di bulan berikutnya tuh maksudnya gimana? Kalau tadi kan bulannya itu bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9, dan bulan ke-12. Secara tidak langsung akan diterimanya itu di bulan ke-4, bulan ke-7, bulan ke-10, dan bulan ke-13. Contohnya bagaimana? Contoh, misalkan di bulan ke-3, kita kan mendapatkan orange 15 mili. Nah, orange ini akan dikirimkan bersamaan dengan pembelanjaan IR kita pada bulan ke-4. Kemudian kalau misalkan grapefruit itu kan bulan ke-6. Nah, bulan ke-6 ini si grapefruit akan dikirimkan di bulan berikutnya dengan pembelanjaan IR di bulan ke-7. Nah, dan penting untuk mendapatkan loyalty gift ini, tadi kan kita udah achieve nih bulan ke-3 ataupun bulan ke-6. Seharusnya udah eligible nih, udah dapat. Tapi kan akan dikirimkan di bulan berikutnya. Pada pembelanjaan bulan berikutnya, itu tetap harus minimal di-maintain pembelanjaannya sebesar 100 PV. Atau nanti hadiahnya tidak akan masuk secara otomatis ke pembelanjaan kita. Misalkan aku di 3 bulan pertama, udah belanja nih 100 PV, 100 PV, 100 PV. Oh, aku udah dapat nih. Tapi di bulan keempat belanjanya 50 PV. Nah, nanti itu untuk orange 15 milinya tidak akan masuk ke dalam pembelanjaan kita yang di bulan keempat tersebut. Jadi sayangnya, makanya harus tetap di-maintain sebesar 100 PV. Nah, selain mendapatkan loyalty gift, ini akan mendapatkan yang namanya tadi reward points. Nah, reward points ini apa sih? Oke, perhitungannya untuk poin akumulasinya, di bulan pertama sampai bulan ketiga itu akan mendapatkan 10%. Di bulan keempat sampai 24 itu akan mendapatkan 20%. Dan di bulan ke-25 dan seterusnya itu akan mendapatkan 25%. Nah, percentage ini maksudnya gimana sih? Oke, point rewards tadi akan didapatkan dari setiap pembelanjaan essential rewards. Jumlah points yang didapatkan ini berdasarkan persentase yang dimiliki serta jumlah PV pembelanjaan. Nah, IR points akan hangus dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal didapatkan. Jadi misalkan aku bulan ini belanja IR, kemudian dari pembelanjaan aku dapat poin nih. Nah, poinnya akan hangus setahun setelah aku mendapatkannya di bulan ini. Jadi bulan November tahun depan akan hangus. Oke, kemudian ketika template IR dihapus, maka IR points akan otomatis hangus dan tidak bisa diklaim kembali. Jadi kalau misalkan karena satu hal dan lainnya, kita tidak bisa melanjutkan program IR dan kita ingin berhenti, sehingga template-nya dihapus, itu bisa dipastikan, di make sure dulu poinnya sudah digunakan. Karena kalau misalkan poinnya tidak digunakan, ketika template-nya dihapus, itu akan otomatis hangus juga. Jadi sayang kalau misalkan tidak kita gunakan terlebih dahulu.
Walaupun belum expired ya Kakak Nabila, artinya Iya, seperti benar. Kakak Nabila bilang kan, aku dapat poinnya November nih, dari belanja IR Mm-mm. November, aku belanja 100 PV, 10%-nya adalah 10 poin. Sebenarnya normally ini akan expire di November tahun depan. Tapi aku nggak IR lagi, Desember, Januari, Februari gitu kan. Maka template IR aku nanti akan terhapus dari virtual office, dan walaupun seharusnya normalnya masa berlakunya masih panjang, berhubung template IR aku sudah terhapus, aku nggak IR, poinnya akan hilang dan aku nggak bisa klaim ya. Betul sekali. Jadi walaupun poinnya belum kadaluarsa, ini akan otomatis terhapus, hangus. Oke, ini ada banyak banget yang bertanya Saban. Kita bahas esensi training sebelumnya, Sa. Iya, benar sekali. Oke, lanjut. Nah, jika tidak melakukan pembelanjaan IR selama 95 hari berturut-turut, maka poin akan otomatis hangus. Nah, tadi kan 12 bulan nih akan hangus, akan kadaluarsa. Kemudian akan hilang kalau misalkan kita mendelete template IR. Ada lagi, kalau misalkan selama 95 hari berturut-turut tidak melakukan pembelanjaan essential rewards, maka poin akan otomatis hangus. Kenapa poinnya hangus? Karena template-nya juga akan otomatis terhapus. Jadi, makanya harus di-maintain untuk pembelanjaan essential rewards-nya. Iya, jadi by system, karena dia terhapus, hilanglah si poin IR ini. Gitu. Jadi nggak bisa diklaim kembali. Ini mumpung ada yang nanya, ketika IR lagi, bisa nggak di pool gitu kan, di pool digabung dengan poin IR berikutnya. Nggak bisa ya Kakak Nabila ya? Tidak bisa. Oke, itulah tadi kenapa Kakak Nabila sudah menghimbau, pastikan sudah digunakan, sudah di-redeem dengan produk-produk yang dibutuhkan. Jika memang kayaknya belum bisa IR lagi nih kita. Anyway, bisa atau tidak bisa IR sebenarnya ada triknya. Ya, walaupun mungkin secara personal pembelanjaan kita mungkin nggak sampai 100 PV, nanti ada triknya. Kita bicarakan nanti ya. Pegangan dulu, Sabar. Oke, kita lanjut. Nah, satu poin lagi, IR points ini baru bisa kita redeem atau bisa ditukarkan setelah pembelanjaan IR di bulan kedua. Jadi kalau misalkan kita baru IR di bulan pertama, oh aku dapat poin nih, aku pengen langsung redeem, pengen dapat hadiah nih gratis. Nah, itu tidak bisa. Jadi baru bisa dilakukan di redeem di bulan selanjutnya, di bulan kedua, setelah melakukan pembelanjaan essential rewards. Masuk akal sih, karena si poin akan terbit setelah pembelanjaan berhasil terjadi. Jadi, dan hanya boleh sekali sebulan si IR ini, karena namanya juga otomatis shipping gitu ya. Ketika belum ada pembelanjaannya, poinnya belum ada dong. Jadi kita main logika nih. Kita coba main logika, ngajak kakak-kakak semua main logika. Ketika belum ada pembelanjaan, poinnya belum ada dong, belum terbit gitu kan. Ketika pembayaran berhasil, terus sampai pengirimannya, beberapa saat kemudian baru poinnya muncul dan bisa digunakan di bulan depannya. Oke, jadi kenapa kita tekankan di sini, karena ini ada banyak juga yang bertanya terkait dengan kapan secepatnya poin IR itu bisa digunakan. Oke, kemudian jumlah poin yang didapatkan berdasarkan presentasi yang dimiliki serta jumlah PV pembelanjaan. Nah, tadi ada poin ini nih, maksudnya gimana sih? Oke, contoh. Total PV pembelanjaan IR aku di bulan ini sebesar 250 PV. Kemudian bulan ini aku itu melakukan pembelanjaan IR sudah bulan ke-17. Nah, kita bisa lihat di sini, di IR Points Accumulation-nya. Bulan ke-17 masuknya di mana? Masuknya yang di sini, 4-24 bulan. Berarti aku eligible untuk mendapatkan 20%. Nah, oke, udah tahu nih aku mendapatkan 20% si poinnya. Perhitungannya gimana? Berapa nih poin yang didapatkan? Jadi dari PV pembelanjaan, yaitu 250 PV, dikali 20%, persentase IR point yang tadi, sama dengan berarti 50. Aku akan mendapatkan 50 points di bulan ini setelah pembelanjaan IR-nya.
Oke, jadi ingat yang dikalikan 20% adalah pembelanjaannya, PV pembelanjaan, bukan total nominal rupiah yang kita keluarkan. Jadi misalkan, pembelanjaan aku bulan ini sebesar 4 juta, 4 juta dikali 20%. Nah, hasilnya itu poin yang akan aku dapatkan. Enggak. Jadi 20%-nya itu berdasarkan PV pembelanjaan. Oke, kemudian benefit of joining essential rewards. Oke, tadi kita sudah mendengar ya beberapa benefit general benefit IR kayak terproses secara otomatis, kemudian mendapatkan IR points dan loyalty gift, biaya pengirimannya lebih murah, kemudian bisa mendapatkan promo eksklusif pembelanjaan IR. Nah, selain itu ini juga akan membantu dalam mencapai target rank. Bisa target rank, silver bond bonus, ataupun event lainnya. Kenapa ini bisa membantu dalam mencapai target rank? Nah, kalau misalkan kita lihat pada compensation plan itu kan ada syarat-syaratnya untuk menaik rank. Yang paling pertama adalah dari pembelanjaan kita sendiri. Minimal pembelanjaannya sebesar 100 PV. Nah, kalau misalkan kita ingin setiap bulannya rutin, kita bisa join dengan program IR. Program IR ini bisa membantu kita memaintain pembelanjaan setiap bulannya sebesar minimal 100 PV. Jadi kita nggak perlu ribet lagi nih, bulan ini belum ya? Atau, aduh aku lupa nih, nggak ada waktu untuk ngeliatin buka virtual office. Nah, karena IR otomatis, itu akan membantu kita sekali. Kemudian silver bound bonus. Nah, silver bound bonus ini kan juga berhubungan dengan kenaikan rank. Nah, dari ranking eksekutif ke atas, dari senior star, eksekutif, dan silver, itu sudah bermainan dengan yang namanya leg atau kaki. Nah, agar seorang brand partner bisa dihitung sebagai kaki untuk kenaikan ranking, minimal pembelanjaannya juga harus sebesar 100 PV. Bisa menjadi select untuk penopang kenaikan ranking, ini kita bisa banget suggest ke mereka untuk ikut IR. Jadi pembelanjaannya sebesar 100 PV itu rutin. Oke, kemudian event lainnya juga biasanya itu ada minimal pembelanjaan. Kemudian bermain dengan PV. Nah, jadi di sini IR itu bisa membantu kita sekali. Oke, kemudian lanjut. Membuat kita tidak perlu khawatir tidak memenuhi persyaratan PV untuk mendapatkan enrollment bonus ataupun komisi. Nah, untuk enrollment bonus dan komisi kan ada minimal pembelanjaan yang harus kita lakukan. Kalau misalkan untuk komisi itu sebesar 100 PV. Kalau untuk enrollment bonus sebesar 50 PV. Nah, dari situ kita bisa melakukan pembelanjaan IR, dan itu nanti, again, tadi kita nggak usah ribet-ribet, aduh udah belanja belum ya, aduh PV-nya udah mencukupi belum ya. Nah, makanya dengan IR ini bisa sangat membantu kita memaintain pembelanjaan, kemudian mendapatkan bonus ataupun komisi, serta tadi kenaikan ranking. Nah, kemudian kita masuk nih, retaining your team's essential rewards purchase. Gimana cara kita memaintain atau meretain pembelanjaan essential rewards di tim-tim kita nih. Oke, yang pertama, cek pembelanjaan organisasi kita secara berkala pada menu organisasi di virtual office. Nah, kakak-kakak udah pakai belum nih? Ada menu namanya organisasi di virtual office kita. Yang mana kita bisa melihat seluruh downline atau tim kita. Dari pembelanjaannya, kemudian dari PV-nya, OGV-nya, itu kita bisa melihat semua. Nah, selain itu, kalau misalkan kita lihat di sini, nah, paling ujung ada kolom auto ship. Nah, di kolom auto ship ini kita juga bisa lihat tim kita atau si downline kita ini ikut program IR nggak sih? Kalaupun ikut, tanggal berapa sih akan ke prosesnya IR-nya dia? Kemudian udah belanja belum sih bulan ini? Nah, di sini kita bisa lihat semua. Oke, misalkan contoh Jessica Hartono di sini tanggal 13. Nah, di sini kan ada tanggal-tanggal, ada tanggal 13, ada tanggal 18 dan seterusnya. Ini tandanya
si brand partner tersebut join Essential Rewards. Dan pada tanggal tersebut, itu IR-nya akan terproses secara otomatis. Nah, terus ini yang ada checklist-nya apa sih maksudnya? Yang udah ada checklist-nya, tandanya sudah terproses. Tandanya brand partner tersebut sudah melakukan pembelanjaan IR di bulan tersebut. Nah, ada lagi nih yang kosong-kosong nih. Ini belum keproses nih. Nah, ini tandanya belum terproses. Bisa dilihat juga jadwal tanggalnya. Oh, masih tanggal 28, masih akhir bulan. Oh, masih tanggal 15, oh masih nanti. Nah, jadi di sini kita bisa lihat mereka sudah proses atau belum. Kakak Nabila, boleh ke slide Ya. yang... Nah, sometimes kan Apa? ini kebetulan di contoh ini nggak capture yang ada tanggalnya, terus ada tanda serunya tuh. Ada Oh tanda iya, betul serunya. Iya, sekali. apa yang terjadi sih dengan downline-ku itu? Nah, kalau misalkan ada tanda serunya, berarti ada something wrong pada template IR-nya. Bisa jadi PV-nya kurang, atau bisa jadi ada item yang out of stock, sehingga harus dilihat kembali template-nya. Nah, kalau misalkan ada tanda seru itu, bisa langsung reach out ke brand partner tersebut, kemudian bisa ditanyakan, atau di reminder, kayaknya ada yang salah nih sama template IR-nya, bisa dicek. Apakah itemnya kurang, atau misalkan tadi ada yang out of stock, atau mungkin ada kendala pembayaran. Seperti itu. Oke, jadi kakak-kakak sekalian kalau nemu ada yang tanggal auto ship-nya tuh bukannya kecentang, udah lewat dan ada tanda serunya, di sini tuh ada action yang bisa dipilih ya. Action yang bisa dipilih, bisa dikontak yang bersangkutan. Bilang bahwa kita lihat di pohon jaringan kita KKX itu ada tanda serunya, apakah baik-baik aja? Apakah baik-baik aja maksudnya IR-nya? Apakah sudah dicek, apakah sudah diterima atau belum, atau sudah ada info atau bagaimana? Jadi bisa ada action yang bisa dipilih di sini ya, dikontak secara pribadi via email misalnya. Jadi action di sini tuh bisa dipilih. Jadi jangan diam-diam aja ya kalau ada tanda seru di tanggal auto ship dari timnya kita. Lanjut. Betul sekali. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya di sini jadwalkan download report dan cek secara berkala. Seperti misalkan 1 minggu sekali. Nah, di dalam tadi menu yang sama, di menu organisasi, nah, di sini tadi kan kita bisa ngeliat nih seluruh downline kita, seluruh tim kita. Geser sedikit, ada tombol laporan. Nah, ini ada kolom laporan nih. Nah, di kolom laporan ini bisa dilihat di sini. Ada tulisannya semua akun. Ada juga new brand partner yang baru join. Nah, kita lihat ke bawah lagi, ada akun dengan auto ship dan akun tanpa auto ship. Jadi di sini kakak-kakak semua bisa menarik laporan tentang organisasi kita atau tim kita. Jadi di sini bisa dilihat ada kalender kecil. Nah, di bawah ini kan ada tulisan mingguan nih. Ini berarti sudah dijadwalkan secara mingguan, akan kekirim ke email kita otomatis. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen ngeset yang lain, gimana sih caranya? Nah, bisa kita klik si gambar kalender kecil ini. Nanti akan muncul pop-up box seperti ini. Kirimkan laporan secara otomatis pada jadwal berikut. Nah, jadi bisa dipilih, bisa harian, bisa mingguan, ataupun bulanan. Kemudian ada waktunya juga, pengen dikirim ke pagi hari atau malam hari. Nah, di bawahnya ada kolom laporan. Maksudnya apa sih? Kita klik. Nah, nanti muncul pop-up box seperti ini. Nah, di sini kakak-kakak bisa pilih informasi apa saja yang ingin di-include dalam laporan tersebut. Kayak misalkan nama akun, kemudian PV pembelanjaan, kemudian status auto ship-nya, tanggal auto ship, kemudian OGV-nya berapa, dan lain-lainnya yang ingin dimasukkan. Ya, begitu kita klik simpan, nah nanti akan otomatis ke download atau akan dikirimkan ke email kita berupa file Excel. Nah, file Excel ini kalau dibuka, nah contohnya seperti ini nih. Nah, jadi ini sudah tertata rapi, ada member ID, ada nama brand partner siapa, levelnya level berapa, OGV-nya, PV-nya, tanggal auto ship-nya, punya auto ship atau tidak, statusnya apa. Nah, di sini bisa kita filter. Kita misalkan pengen lihat yang punya auto ship.
Berarti kita cari yang memiliki auto shape. Nanti akan muncul semua. Nah, bisa dilihat di sini masih 0, 0, 0, 0, 0. Tandanya ini belum melakukan pembelanjaan IR-nya. Oh, kita bisa lihat udah schedule. Tanggalnya, oh ini biasanya akhir bulan semua nih, tanggalnya di buntut-buntut bulan ini. Oke, berarti memang belum terproses. Nah, kemudian kita bisa dilihat PV auto ship-nya. Oke, yang udah keproses ada 120 PV, kemudian ada 100 PV. Nah, di sini kita bisa melihat yang sudah terproses ini sebesar berapa sih PV-nya. Dari sini juga kita bisa meremind tim-tim kita, mereka sudah melakukan si IR ini atau belum. Jadi ini akan memudahkan kita sekali untuk memaintain pembelanjaan IR tim kita. Yes, saya mau cross check dulu Kakak Nabila. Boleh. Kakak-kakak semua ada yang boleh ketik sudah tahu atau belum tahu fitur report barusan? Ada yang sudah tahu? Belum. Ada lagi yang belum tahu atau semua udah tahu? Cuma Bu Farinda doang yang belum tahu. Belum. Nah. Tahu tapi nggak pernah pakai. Kenapa belum dipakai, Bu Rus? Oke, belum. Oke, baik. Banyak yang belum ya. Oke, boleh kita mundur lagi satu slide. Jadi kita ngomong tentang satu lagi kakak. Satu lagi di tipe-tipe laporan. Oke, di sini ya. Jadi ketika kita ngomong tentang retention, itu kan upaya kita menjaga atau meningkatkan jumlah OGV. Kalau kita mau maintain rank, kita harus menjaga OGV kita di jumlah tertentu gitu kan. Mau star, senior star, eksekutif, apapun rank kita nanti, setinggi apapun nanti. Nah, di sini itu kan ada jenis-jenis akun ya. Kita mau tahu brand partner baru aja. Gitu kan. Kita mau tahu semua akun yang ada di tim kita tanpa terkecuali. Ini kita bisa report di sini. Terus kita mau tahu yang udah jadi leader, udah ada silver belum di tim kita. Terus kita mau lihat akun dengan auto ship yang udah IR siapa aja nih. Jadi ada yang udah IR, ada yang belum. Nah, tentang akun yang udah IR, tadi Kak Nabila udah terangkan cara gather reportnya, tarik reportnya dan supaya bisa dikirimkan ke email kita secara terjadwal sesuai keinginan kita, gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat yang gagal dan sebagainya, yang sudah berhasil dan sebagainya, dan juga kita bisa lihat aku ada ya yang bulan ini tuh tiba-tiba dia nggak IR padahal sebelumnya rutin gitu kan. Jadi kita bisa lakukan actionnya. Jadi ini salah satu tools yang luar biasa gitu. Terus untuk yang belum IR, nanti kita bisa lihat kalau PV-nya 100, 120, 300, bahkan 400, 800, ada loh yang belanja 800 PV tapi nggak IR karena belum terinformasi. Nah, kira-kira menurut kakak-kakak sekalian nih yang sudah yang belanjanya rutin setiap udah 3 bulan berturut-turut ada di angka 100 gitu kan, 150, kita masih ngapain berdasarkan report tadi? Kita ngomong tentang retention nih, ya kan? Kita mesti ngapain dulu deh, itu pertanyaannya. Kenapa kita mesti ngapain ketika kita lihat, oh ini si kakak Nabila Wulandari udah 3 bulan berturut-turut selalu 100 PV ini, tapi bukan saya enrollernya seseorang lagi di bawah saya, tapi dia di tim saya nih. Tapi kayaknya belum IR, apa belum tahu tentang IR. Boleh nggak saya tanya opininya kakak-kakak sekalian jika itu terjadi, sebaiknya melakukan apa ya? Udah 3 bulan berturut-turut, belanja terus 100 PV dan 150 PV. Bulan pertama 100, bulan kedua 150, bulan ketiga 100. Kita lihat di report kita nih. Di report bulan Oktober, di bulan September, di bulan Agustus, dia selalu 100 PV. Gimana dong? What should we do? Boleh saya dapat respon dari 1-2 orang, kata Bu Tusiana, edukasi. Oke, sebelum diedukasi diapain dulu, Bu? Thank you, Bu Tusi. Ada boleh satu respon lagi? Ada 83 orang loh yang hadir. Ya,
chat enroller atasnya, yes, ya kita chat enroller atasnya, siapa sih ini enrollernya? Oh, enrollernya ternyata Bapak Marlon gitu. Kita kontak Bapak Marlon, halo Pak Marlon, itu ada seseorang di bawah Pak Marlon yang Bapak Marlon enroll, namanya Nabila Wulandari gitu. Udah 3 bulan berturut-turut, belanjanya selalu 100, 150, 100 gitu. Jadi belum IR. Kata Bu Siti, bisa lapor CS buat diubah ke IR, ora iso Bu Siti, ya. Ora ISO. Jadi order itu secara sadar dibuat oleh yang bersangkutan atau via telepon atau via email ke tim member service, itu secara sadar dibuat oleh brand partner yang bersangkutan, nggak bisa dirubah ke IR. So Bu Siti Mafiro tadi Bu Tusi udah bener ya, chat enroller atasnya, sampaikan ini aku punya report ini mungkin nggak cuma satu orang, mungkin ada 3 orang 5 orang, ini ID-nya ya kan, ini yang kamu enroll semua aku punya, ini aku udah short datanya dari Excel yang aku terima, ini mereka belum IR semua gitu, jadi boleh tolong diedukasi atau bikin kelas edukasi khusus untuk mereka ber-5 ber-10 gitu kan, kalau tim kita belum banyak gitu ya. Jadi input dari Bu Siti bahwa lapor ke CS buat dirubah ke IR tanpa sepengetahuan yang bersangkutan itu tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Karena kekuatan hukum atau kepemilikan dari akun itu hanya yang bersangkutan yang bisa memutuskan mau IR atau SO. Gitu ya. Thank you responnya. Yuk kita bikin kelasnya lebih hidup. Yuk, seru loh ini. Mari kita lanjut ke Kak Nabila. Oke, kita lanjut. Oke, untuk selanjutnya, nah tadi kan udah ada 2 poin nih. Yang ketiga, bisa bikin reminder atau di awal atau pertengahan bulan melalui personal chat atau social media kita, baik dari Facebook, Instagram. Nah, untuk tim kita mengenai essential rewards. Nah, sarankan untuk buat jadwal atau reminder di personal gadget. Karena kadang biasanya itu suka lupa nih, aduh tanggal berapa sih IR-nya? Ayo dan ntar proses otomatis. Nah, proses otomatis iya, tapi apakah itemnya, produknya sudah diganti belum? Kan kita nggak mau ke prosesnya dengan produk yang sama di bulan sebelumnya. Kemudian, set another reminder pada akhir bulan, sekitar tanggal 25 ke atas, atau pada tanggal tertentu ketika kita sedang ada promo. Kenapa tanggal 25 ke atas? Nah, karena tanggal 25 ini biasanya itu tanggal kita semua gajian. Kita gajian, kemudian oh ya proses ini IR, baru keinget proses Okay. Nah, ada yang misalkan ke tanggalnya itu tanggal terprosesnya tanggal 15, tapi aduh belum ganti produk nih. Aduh, ntar aja deh akhir bulan bayarnya. Nah, nanti ke proses, nggak dibayar, menggantung, ke cancel. Terus nanti akhir bulan baru panik, aduh kemarin udah IR belum ya? Aduh lupa. Nah, ini brand partner kita di dalam tim kita yang seperti ini itu butuh reminder. Jadi bisa di-reminder kembali pada tanggal 25 ke atas. Kemudian, selanjutnya, memaintain hubungan baik dengan tim kita. Nah, memaintain hubungan baik, nggak harus berbicara mengenai yang living, bisa sekedar sapa menyapa, atau misalkan tanya kabarnya gimana. Nah, ini bisa membantu mengembangkan sense of belonging di dalam organisasi, yang mana nanti bisa membantu kita agar lebih mudah meng-approach brand partner tersebut. Jadi nggak cuma setiap bulan, 1 bulan sekali kucuk-kucuk, kamu belum IR, prosesnya cepetan. Nah, seperti pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, makanya kita harus bisa mendekatkan diri juga kepada brand partner di dalam tim kita. Ya, kemudian coba mendelegasikan tugas kepada kita. Seperti tadi yang sudah di-mention Kakak Indri sebelumnya, nah, di bawah kita kan ada leg nih. Nah, kita bisa mendelegasikan tugas ke mereka juga. Aku lihat tadi di bawah kamu ada sekian nih, ada 5 brand partner yang belum melakukan IR. Atau tadi selalu belanja rutin 100 PV, tapi under SO loh. Nah, ini bisa kita arahkan mereka, kita informasikan apa yang harus dilakukan, kemudian kita membantu mereka untuk melihat si downline-nya atau timnya, sekaligus kita bisa membantu leg-leg kita menjadi seorang leader, dipersiapkan menjadi seorang leader. Jadi nanti ketika organisasi kita semakin berkembang, kita sudah melatih atau membekali si leg-leg kita bagaimana menjadi seorang leader juga nih.
Oke, kemudian maksimal 3 hari sebelum bulan berjalan berakhir, cek kembali tim kita yang terdaftar pada program IR. Apakah sudah memproses pesanannya atau belum? Kemudian cek juga apakah ada pesanan IR yang dibatalkan atau di-return. Nah, ini sering banyak case IR-nya dibatalin ke auto proses di awal bulan. Lupa belum diganti itemnya. Nah, kemudian di-cancel. Habis itu udah didiemin terus. Atau misalkan ada yang tiba-tiba dikembalikan barangnya, di-return. Karena tadi itemnya tidak sesuai. Nah, ini akan berpengaruh kepada OGV grup kita, organisasi kita. Makanya ini harus sering kita lihat juga. Karena sayang misalkan kita sudah naik nih, sudah memenuhi OGV-nya, naik ke misalkan senior star. Tahu-tahu ada yang di-return itemnya, si pembelanjaannya. OGV kita turun. Jadi ranking kita turun kembali menjadi senior star, jadi star. Nah, makanya itu akan sangat sayang sekali kalau hal tersebut terjadi. Oke, Bu Indri, aku kembalikan ke Bu Indri. Iya, jadi ini secara prinsip ya yang berlaku di VO. Kemudian juga teman-teman kembali harus ingat bahwa bisnis ini itu selalu lead by example. Artinya ketika kita mengajarkan tentang essential reward, kita sendiri udah IR belum? Ketika kita menghimbau tim kita untuk ayo 100 PV biar dapat loyalty gift gitu kan di tahun pertama. Kita sendiri sudah 100 belum minimal. Nah, artinya walk the talk gitu kan. Bisnis ini benar-benar membutuhkan role model. Artinya setiap komunitas itu kan punya leader, setiap leader punya pengalaman yang unik-unik dan berbeda-beda, dan biasanya para leader nggak butuh skrip untuk menyampaikan pengalaman mereka. Nah, terkait dengan IR, itu harus disertai dengan unsur edukasi yang sangat-sangat kuat tentang penggunaan produk. Artinya, setelah mengenroll, let's say dirinya PEP, setelah PEP mau edukasi apa nih gitu. Jadi profilingnya harus kuat, siapa partner baru kita ini, apa needs utamanya terhadap produk yang living itu harus tepat. Dan tadi saya kan sempat nyinggung bahwa ketika mungkin kebutuhan kita masih di angka 50, 60 PV, mau genapin 100, gimana caranya? Jadi kakak-kakak semua kan punya sosmed ya, terus punya follower, ya kan, kalau Instagram ada followernya, follow each other. Terus biasanya kan kita suka posting. Nah, posting tentang PEP, tentang oil yang tentunya sesuai dengan panduan dari tim kondak, itu sangat-sangat sangat-sangat dibolehkan. Artinya kita membiarkan semua kenalan kita yang ada di friend list aware bahwa kita nih brand partnernya yang living. Next time kalau kamu butuh atau ingin bergabung, join sebagai brand partnernya yang living, bisa under aku gitu. Jadi itu kan message yang ingin kita sampaikan sebenarnya gitu. Nah, kembali ke angka 100 PVIR tadi. Mungkin kita punya teman, sahabat yang udah sering nitip atau pengen beli tapi nggak mau jadi brand partner dulu. Soalnya cuma mau nitip 1-2 produk, dan biasanya lavender, RC, tips. Aku nitip ya ke Nabila lavender. Nah, itu bisa dijadikan dalam keranjang belanja pribadi kita. Karena dia belum mau jadi brand partner, dia nitip ke kita, jadi PV pribadi kita kan, dia tetap beli ke kita. Artinya ini bisa dipraktekkan. Mungkin ada 1 orang dulu, 2 orang, 3 orang. Itu yang kita sebut dengan customer, gitu kan. Jadi seseorang menitipkan ke kita, dia jadi customer kita belanja pakai akunnya kita. Ya, itu untuk mengatasi ketika ada keinginan untuk membangun bisnis, tapi di awal daya beli atau kebutuhannya belum di angka 100 PV. Next, bahkan kita bisa improve ini nanti ke angka 120 PV untuk ngejar early bird PV promo yang 120 PVIR. Early bird itu apa? Dibatasi sampai tanggal 15. Promonya berlaku setiap bulan sampai tanggal 15 saja. Jadi ini juga membantu para leader untuk mengestimasi OGV sih. Jadi per tanggal 15 nih, yang udah ikut PV promo early bird 120, ada sekian orang, kali 120 PV, per tanggal 15 saya sudah punya sekian OGV.
Jadi next 16 dan seterusnya saya bisa berharap dari SO yang mana lagi atau IR yang telat yang mana lagi. Seperti itu sih strategi retentionnya. Kenapa ada tanggal 15, kenapa angkanya 120 PV, dan kenapa kakak-kakak semua bisa mengupayakan nggak selalu 120 PV itu pembelian pribadi semuanya. Oke, itu yang dibagikan oleh para leader sih. Artinya pada akhirnya nanti konsumen kita yang setia itu belanjanya udah macam-macam kan. Terus nitipnya udah nggak 1-2 oil lagi, bahkan lebih gitu. Itu adalah sebuah indikasi kuat waktunya untuk menawarkan dia, yuk jadi brand partner aja, gitu kan? Karena dia udah punya pengetahuan yang advance, udah explore oil sedemikian rupa, udah menggunakan oil sejak lama. Ini waktu yang tepat untuk kamu juga lakukan seperti yang aku lakukan, gitu. Jadi gabung jadi brand partner di bawah aku, mari kita mulai edukasinya sama-sama. Hal-hal seperti itu yang sebaiknya bisa dilakukan. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan ya. Oke, tadi banyak yang belum tahu tentang report, boleh diutak-atik VO-nya. Ada yang udah tahu tapi Kak belum. Indri tadi mau konfirmasi, maaf, mau ralat. Untuk early bird itu 190 PV. Yang bulan ini ya? Halo? PV, halo? Halo? Halo, kedengeran kah? Nah, barusan kita putus. Oke, putus ya? Oke, maaf. Ya, mau ralat sedikit. Tadi untuk early bird itu 190 PV, bukan 120 PV. Maaf. November ini ya? Sebelum-sebelumnya juga. Oke. Jadi itu bisa dikejar dengan metode-metode yang tadi. Oke, terus dari Bu Sari, IR untuk pembelian paket PEP kok nggak masuk poin 10%, padahal sudah disetting di VO, dan ada 4 akun yang nggak masuk. Ini kita boleh tahu Bu Sari, enroll-nya kapan? Halo? Kak Nabila masih bersama saya? Halo? Aha. Iya. Koneksinya ya, maaf ya. Iya. Oke, kira-kira ini apa yang terjadi ya Kak Nabila? Pembelian paket PEP nggak masuk poin 10%, padahal sudah setting di VO, dan dihitung-hitung ada 4 akun yang poin IR-nya belum masuk. Apakah ini relate sama tanggal enroll atau bagaimana? Oke, kalau misalkan terlihat dia belum mendapatkan poin, pertama make sure memang pembelanjaannya under IR untuk si PF-nya. Kalau misalkan memang poinnya tidak masuk, bisa coba dikonfirmasi ke pihak member service, karena seharusnya sih mendapatkan poin. Walaupun itu pembelanjaan dari PEP tadi. Karena hakikatnya dia sudah dalam IR. Kalau PEP itu kan sebesar 100 PV. Tandanya dia bisa mendapatkan 10%, yaitu 10 poin. Jadi kalau pun bisa coba mungkin di email atau telepon ke member. Halo, Kak Nabila masih bersama kita? Apa saya yang hilang nih? Halo? Iya, halo? Kayaknya si Wintri juga merah gitu. Merah ya? Oke, baik. Saya dari kantor loh. Oke. Nah, dari Ibu Siska Hanafi. Jadi intinya boleh kontak member service ya untuk pertanyaan yang sebelumnya ya? Betul. Dari Ibu Siska Hanafi, misal kita mengklik berhenti IR, tapi dalam beberapa hari di bulan yang sama kita berubah pikiran, mau diaktifin lagi. Jadi tuh stop IR-nya tuh hanya beberapa hari saja. Apakah poinnya masih bisa masuk lagi, dan apakah kita dihitung mulai dari awal lagi, dan apakah kita masih tetap bisa dapat loyalty gift-nya? Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Oh, tidak bisa, karena sudah sempat dihapus template-nya.
Jadi kalau misalkan template-nya sudah benar-benar kehapus, sistem akan membancanya, oh oke, orang ini udah selesai nih, udah nggak IR lagi. Berarti poinnya akan hangus, untuk loyalty gift-nya sudah terhitung dari awal lagi, sudah berhenti. Jadi walaupun kita join di bulan yang sama, itu akan tetap ke-reset dari pertama lagi. Jadi akan mendapatkan 10% lagi, loyalty gift-nya akan dihitung dari bulan pertama lagi. Semoga jelas ya Ibu Sari ya. Tetap tidak bisa karena sistem membaca sudah sempat berhenti kembali ke 10% poin itunya, poin IR-nya. Walaupun hanya beberapa hari. Oke, terus lanjut dengan dari Ibu Lucy. Sejak Juli 2021 saya IR 100 PV sampai November ini juga sudah IR bulan kelima. Tapi sampai sekarang belum dapat loyalty gift-nya. Apa yang harus saya lakukan, Kakak Nabila? Oke, kalau belum masuk loyalty gift-nya, karena misalkan loyalty gift itu bisa saja include di pesanan yang cancel atau include di pesanan yang ke-return. Nah, kalau misalkan memang sudah 5 bulan dan belum mendapatkan loyalty gift-nya, bisa hubungi tim member service, nanti akan kita bantu kirimkan ke kakak ataupun nanti bisa kita include juga di pesanan IR di bulan ini, ya di bulan yang berjalan. Gitu. Jadi bisa ditelepon atau bisa juga melalui email ataupun chat ke member service. Oke, silakan ya Ibu Lucy. Semoga membantu jawabannya. Lanjut dengan tadi terakhir Ibu Lucy. Ada yang bantu jawab loh di bawah-bawah. Oke, kalau IR loyalty bulan keempat belum dikirim sampai sudah IR bulan kelima, enroll bulan September. Ya, kontak teman-teman member service ya. Nah, Ibu Agnia Oils nih share. Saya juga pernah Bu, poin IR-nya nggak masuk, lalu telepon CS ternyata benar poinnya belum terupdate. Bisa kok dibantu, alhamdulillah. Terus ada lagi Ibu Ros, iya saya juga pernah dibantu, solve, alhamdulillah ya. Teman-teman member service kita helpful banget. Dan dari Ibu Ros katanya dalam kasus saya katanya template IR tidak tercreate. Sebenarnya sudah di-create tapi pada satu saat hilang template-nya tidak tahu kenapa. Jadi harus sering dicek juga karena bisa hilang template IR-nya. Mungkin lagi jalan-jalan liburan template IR-nya ya Bu ya. Kata Bu Ferinda bilang CS aja kalau aku langsung dikirim. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nggak terkait dengan IR dari sisi virtual office. Jadi ada banyak harta karun di VO kita yang bisa membuat strategi retensi, mempertahankan atau meningkatkan OGV sangat terbantu. Jadi sekali lagi virtual office itu benar-benar kantornya kakak-kakak, kantor berjalan yang bisa dibuka dimanapun, ya kan? Selagi ada sinyal internet tentunya. Jadi kita bisa ulik-ulik, bisa lihat report. Pesan saya sih tentang itu tadi, brand partner yang udah sekian bulan berturut-turut selalu belanja tapi nggak pernah IR, itu tugasnya leadernya, enrollernya untuk mengedukasi bahwa halo kamu sepertinya udah jatuh cinta banget ya sama Oil Young Living, kamu selalu order tapi belum IR, boleh ya aku informasikan karena kamu sangat-sangat berhak loh untuk dapat informasi ini. Jika belum terinformasi, kayaknya sekarang waktu yang tepat untuk kita edukasikan. Sesuatu seperti itu dengan bahasa dan stylenya kakak-kakak sekalian. Oke, itulah ketika kita bicara tentang retention. Dan sekali lagi, early bird IR itu sangat membantu di pertengahan bulan. Kakak-kakak tahu udah punya OGV berapa. Angka 120 itu kan moderate ya, keluarga kecil 1-2 anak, mungkin ada 1-2 orang tua dan mertua, ya kan kebutuhan esensial itu kira-kira tuh angka segitu. Angka psikologisnya kan angka 100 ya. Angka 100 itu tuh tidak pernah hilang. Artinya apapun ranknya, angka psikologisnya adalah di angka 100 PV untuk kita bisa mendapatkan semua jenis bonus dan komisi. Ya kan, baik itu fast start maupun start living, komisi unilevel, komisi generasi, bahkan ketika kakak-kakak achieve diamond, di compensation plan selalu angka psikologisnya di angka 100. Oke, jadi jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, ada pesan Kakak Nabila untuk kakak-kakak brand partner kita di bulan November yang heroik ini?
Untuk bulan November yang hero ini, ya tadi untuk kakak-kakak yang baru tahu atau memang belum tahu tentang report yang ada di virtual office, again tadi seperti kata kakak Indri, itu harta karun kita bisa dikulik-kulik, bisa digunakan, bisa kita baca-baca, membantu untuk perkembangan organisasi kita. Oke, thank you. Nah, ini dari Bu Agnia masih mau nanya, Bu, kalau mau join program IR 100 PV, bulan 1 dan 2-nya udah IR 100 PV. Ternyata di bulan ketiga IR-nya 80 PV. Kalau ingin dapat loyalty gift lagi, gimana caranya, Bu? Berarti miss di bulan ketiga nih, Kakak Nabila. Oke, di bulan ketiga 80 PV. Nah, ini sayangnya akan kereset lagi dari bulan pertama. Jadi, untuk di bulan berikutnya, kalau belanja 100 PV, itu akan terhitung lagi dari bulan pertama. Jadi, kakaknya nanti harus belanja 3 bulan dulu lagi, baru mendapatkan loyalty gift bulan ketiga. Seharusnya kan kita bisa mendapatkan di bulan berikutnya nih, tapi enggak, dia kereset lagi, harus belanja 3 bulan dulu, sebesar 100 PV. Kakak Nabila, itu kan yang keriset loyalty gift-nya untuk 3 bulan pertama ya. Persentasenya gimana? Persentasenya juga, kalau persentase sama, persentase tetap. Karena kan tadi minimal 80 PV nih, IR kan minimal 50 PV. Iya. Persentase tetap, tidak Jadi, berkurang. Persentase ngikut timeline dari awal ya, karena dia cuman nggak genap 100 PV, yang keriset adalah timeline untuk dapat loyalty gift 3 bulan pertamanya. Betul. Oke. Terus kata Bu Verlinda, maaf boleh diulang nggak cara save laporannya? Yuk kita ulangi, Kakak Nabila. Oke, boleh. Sebentar ya. Soalnya Bu Verlinda barusan utak-atik tapi belum bisa. Nah, oke. Di dalam virtual office, itu kalau misalkan kakak bisa lihat di menu yang sebelah kiri, itu kan ada banyak menu nih. Nah, ada dashboard, ada essential reward, ada standard order. Nah, di bawah situ ada namanya menu organisasi atau my organization. Nah, ketika kita klik akan muncul tampilannya seperti ini. Tampilan seperti ini kita bisa melihat seluruh pembelajaran organisasi kita, tim-tim yang ada di bawah kita. Nah, di dalam kolom organisasi, nah di sini, nah ini kita bisa geser nih, ada tombol atau kolom laporan. Nah, di laporan ini kita bisa melihat seluruh informasi mengenai organisasi kita. Kita bisa melihat, mendownload laporan mengenai seluruh akun, atau kita bisa melihat untuk brand partner yang baru, ataupun mengenai essential rewards atau ship. Nah, kita bisa lihat di bawah sini nih, ada akun dengan auto ship, ada juga akun tanpa auto ship. Ketika kita klik yang gambar kalender kecil ini, akan muncul pop-up box. Akan ditanya, laporannya ini ingin di-download hariankah, mingguankah, atau bulanan. Laporan ini akan otomatis kekirim atau ke-download ke email kita. Jadi nanti bisa dimasukkan emailnya di sini, dan nanti di dalam kolom laporan, ini kita bisa memilih informasi apa yang ingin dicantumkan di dalam laporan tersebut. Tadi pengen tahu nama akunnya, nama brand partnernya, pengen tahu pembelanjaan PV-nya, status autoship-nya, kemudian hari autoship-nya, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan sudah disimpan, nanti akan otomatis ke-download. Otomatis ke-download dalam bentuk file Excel. Nah, file Excel ini kita bisa memilah informasinya sendiri. Nah, jadi sini sudah lengkap, ada member ID-nya, ada nama, levelnya di like berapa, kemudian PV, tanggal autoship, dia punya autoship atau tidak, sudah terproses atau belum, semuanya ada di sini. Seperti itu. Nah, mungkin yang dialamin oleh Ibu Verlinda adalah reportnya belum sampai. Jadi yang di setup, kita mau tahu tadi mingguan kah, atau bulanan kah, gitu kan, atau harian kah, gitu. Kalau harian tiap hari nanti akan. Nah, betul kata Bu Verlinda. Jadi reportnya belum diterima ya, dan nggak langsung masuk email. Ya ditunggu ya, Ibu. Misalnya tadi jenis reportnya yang mau dibuat apa? Report tentang brand partner
report tentang brand partner yang sudah belanja tapi belum IR, atau brand partner yang sudah IR. Nanti bisa kita create beberapa laporan yang berbeda sih sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi nggak langsung masuk email. Mau ditunggu ya. Kalau mau penasaran sih bikin yang daily dulu aja, jadi besok langsung dikirim. Oke, karena kan di setting tuh, jadi nggak real time seperti laporannya Klik BCA. Oke, semoga jelas ya, semoga menjawab. Thank you Kakak Nabila, sudah dibantu ulang. Sama-sama. Nah, pokoknya utak-atik reportnya coba di-create. Walaupun mungkin timnya masih kecil, kita bisa create sambil nanti terbiasa menggunakan report ini. Oke, karena kalau mau up-rank kita harus manfaatkan retention dengan semua fitur yang sudah digunakan. Saya tadi cari tanda seru kok belum ada. Artinya sehat loh jaringannya Ibu Siti Makfiroh, ya kan? Semua orderan IR-nya lancar, tidak ada masalah pembayaran, tidak ada yang OOS, tidak ada yang PV-nya jadi berkurang karena OOS. Jadi semuanya sehat. Jadi kalau di scroll ke bawah di report itu ada contohnya sih, ada contohnya yang IR ada tanda serunya itu seperti apa ikonnya. Jadi semoga Bu Siti Makfiroh terus nggak ada tanda serunya ya. Timnya yang ikut IR, artinya lancar, jaya, smooth semuanya hingga ke sana-sananya nanti. Amin. Betul, amin. Oh ya Bu Indri, tadi ada pertanyaan dari Ibu Maharani. MWO itu apa artinya? Oke, silakan. Iya, banyak banget yang nanya. MWO itu artinya adalah month without order. Tandanya itu sudah lama brand partner tersebut tidak melakukan pembelanjaan. Jadi kita bisa melihat juga, misalkan kelihatan tulisannya 8, berarti brand partnernya sudah 8 bulan tidak melakukan pembelanjaan. Nah, si MWO ini bisa membantu kita nge-track brand partner di organisasi kita yang akunnya akan inaktif. Kalau misalkan sudah kelihatan tuh udah 11, berarti sudah 11 bulan nggak belanja, itu bisa langsung cepet-cepet di reminder. Udah 11 bulan nih nggak belanja. Kalau misalkan nggak belanja minimal 50 PV, akunnya nanti inaktif loh, akan mati. Nah, itu akan sayang sekali. Dan nanti organisasi kita juga akan berkurang lagi nih. Berkurang dari sisi brand partner ya, like-nya berkurang. Dan kontribusi OGV-nya juga menghilang. Ada wow nggak untuk fitur MWO ini? Ada wow nggak? Artinya membantu kakak-kakak semua ngelihat siapa aja, bagus ya, siapa aja yang hampir, thank you lah Bu Rus, semangatnya, wow, pakai huruf kapital. Siapa aja yang udah 11 bulan, 10 bulan, dan kebantu banget ya buat reminder kita. Yes, tolong disampaikan ke semua timnya ya, si fitur MWO ini. Ini fitur baru loh, dan nggak perlu bikin report khusus tentang ini, sudah ada di MWO. Kalau mau bikin report juga boleh, artinya mau tahu ID-nya, mau tahu enrollernya, ya kan? Karena ketika kita punya ada banyak yang udah 10-11 bulan, kita nggak bisa melakukannya sendirian. Jadi delegasikan enrollernya siapa. Kalau enrollernya saya melakukan. Kalau enrollernya seseorang di bawah saya, mereka yang melakukan. Kalau menjelang inaktif, apakah ada reminder otomatis dari yang living? Oke, untuk reminder biasanya itu dia reminder akunnya biasanya kurang lebih 3 bulan sebelum mati sih biasanya. Kalau nggak salah inaktifnya itu 3 bulan sebelum inaktif atau sebulan sebelum inaktif, diperingatkan untuk melakukan pembelian. Bentuk remindernya wujudnya seperti apa Kakak Nabila? Email. Betul, email otomatis dari sistem yang living. Oke, sebenarnya kita udah email ya, tapi dari atas, kayak helikopter gitu kita bisa lihat ke bawah. Oh, ini si A, si B, si C, oh ada sekian. Yang ini bulan ke-11 dia belum belanja lagi. Nah, kalau nggak salah Pak Marlon sempat sounding akan ada CS yang akan telepon para brand partner. Apakah itu sudah berlangsung? Kalau untuk itu nanti kita konfirmasi kembali ke Pak Marlon, biar Pak Marlon yang menjawab. Nanti ya di sesi bulan depan hari Selasa welcoming new brand partner hadir lagi ya Bu ya. Nanti akan dijawab di sana. Titip pesan untuk Pak Marlon, Kakak Nabila. Nanti kita tarik.
ikut training. Oke, thank you banget semuanya. Pertanyaannya mengasah, merefresh kita yang ada di Pak Marlon, lelaki bersuara emas ya. Tunggu albumnya, nanti dibeli ya Bu, nggak di-download di Spotify. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Thank you pertanyaannya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, tadi Kakak Nabila sudah menyampaikan pesan untuk kakak-kakak brand partner dimanapun berada, tetap semangat. Rajin-rajin ulik VO-nya, rajin-rajin lihat postingan Instagram yang living_Indonesia dan LID_education. Jangan lupa like dan subscribe YouTube yang Living Indonesia. Oke, di sana ada banyak sekali harta karun. Oke, salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, hadirnya, waktunya, pertanyaannya, dan guyonannya. Oke, bungkus karet 2. Baik, saya akan counting down. 5, 4, 3, 2, 1. Brand partner yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum, Bapak. Terima kasih.